Inter Milan bersiap kembali ke lapangan pada Rabu malam di Stadion Meazza untuk menghadapi Lecce dengan target jelas, yaitu meraih kemenangan demi mengamankan gelar juara musim dingin dan menutup putaran pertama Serie A dengan koleksi 45 poin. Laga ini datang setelah hasil imbang 2-2 kontra Napoli yang meninggalkan rasa kurang puas bagi Nerazzurri. Menghadapi Lecce yang baru saja menelan kekalahan telak di kandang dari Parma, Inter bertekad mengamankan 3 poin penuh. Selain menjaga ritme kemenangan, Christian Cifu juga diperkirakan akan melakukan rotasi guna menjaga kebugaran beberapa pemain yang terlihat kelelahan pada laga sebelumnya. Jika berhasil menang, Inter akan menutup paruh pertama musim dengan 45 poin dari total 57 yang tersedia. Sebuah catatan yang secara proyeksi bisa mengarah pada perburuan Scudetto. Meski proyeksi tersebut belum tentu menjadi jaminan, Nerazzurri dinilai telah menunjukkan kebangkitan signifikan setelah awal musim yang kurang meyakinkan. Inter memang masih kerap menemui kesulitan di laga-laga besar, namun konsistensi meraih poin penuh melawan tim-tim di bawah menjadi modal penting dalam persaingan papan atas. Setelah Lecce, Inter akan menghadapi rangkaian laga melawan Udinese, Pisa, Cremonese, dan Sassuolo sebelum duel krusial kontra Juventus. Di tengah padatnya jadwal domestik, Inter juga harus membagi fokus dengan ajang Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi Arsenal di kandang dan Borussia Dortmund di laga tandang. Manajemen energi menjadi kunci agar Nerazzurri mampu menjaga performa di semua kompetisi. Kemenangan atas Lecce diharapkan menjadi titik awal kebangkitan setelah hasil imbang kontra Napoli, sekaligus menjaga jarak dengan Napoli dan Milan dalam perburuan gelar juara. Di tengah rumor bursa transfer, Inter Milan dilaporkan memiliki ketertarikan nyata terhadap Leon Jakirovic, bek muda Dinamo Zagreb berusia 17 tahun. Pemain asal Kroasia tersebut disebut sangat berharap bisa segera pindah ke Milano demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar. Menurut laporan FC Internews, Jakirovic tertarik dengan proyek Inter U23 yang dinilai ideal untuk menunjang perkembangan kariernya. Saat ini, ia kesulitan menembus tim utama Dinamo Zagreb dan beresiko lebih sering menghuni bangku cadangan maupun tribun dalam beberapa bulan ke depan. Di Inter, Jakirovic berpeluang mendapat menit bermain reguler bersama tim U23 asuhan Stefano Vecchi atau bahkan U20 yang ditangani Benny Carbone. Situasi tersebut dinilai bisa membantunya berkembang tanpa tekanan berlebih di level profesional. Kontak awal antara pihak Inter dan perwakilan sang pemain disebut sudah terjadi. Jakirovic dikenal sebagai bek kidal dengan teknik mumpuni, tinggi 191 cm, serta memiliki karakter permainan yang kerap disamakan dengan Alessandro Bastoni. Musim lalu, Dinamo sempat menolak tawaran 1,5 juta euro, namun kini angka tersebut berpotensi cukup untuk membuka negosiasi. Selain Inter, Jakirovic juga masuk radar Roma, Napoli, dan Juventus, serta diminati Salzburg dan beberapa klub Jerman. Meski demikian, hingga kini belum ada klub yang benar-benar melayangkan tawaran resmi, sementara Inter terus memantau perkembangan sang pemain selama sekitar 1 tahun terakhir. Bagi Jakirovic, prioritas utama saat ini adalah bermain secara reguler, dan proyek Inter U23 dinilai sebagai opsi paling ideal untuk mewujudkan ambisinya tersebut. Nama Davide Fratesi kembali menjadi pusat perhatian bursa transfer. Jurnalis Fabrizio Romano mengungkapkan perkembangan terbaru terkait gelandang Inter Milan yang tengah diminati Galatasaray. Klub asal Istanbul tersebut bahkan telah mengirim delegasi, termasuk wakil presiden, ke Milano dalam beberapa hari terakhir. Romano menjelaskan bahwa negosiasi Galatasaray Fratesi sempat berjalan positif dalam beberapa pekan sebelumnya. Namun, proses tersebut mengalami perlambatan pada Januari akibat perbedaan signifikan antara permintaan Inter dan tawaran Galatasaray. Nerazzurri menginginkan klausul kewajiban beli yang jelas dan sederhana, sementara pihak Turki mencoba memasukkan skema yang lebih kompleks. Inter disebut mematok harga 45 juta euro dengan klausul kewajiban pembelian yang aktif setelah Fratesi tampil minimal 4 kali dengan durasi 45 menit.
Skema ini dianggap penting oleh manajemen Inter untuk menjamin transfer permanen sang gelandang. Meski jarak antara kedua klub masih cukup lebar, minat Galatasaray terhadap Fratesi tetap kuat. Selain itu, gelandang 26 tahun tersebut juga masuk radar beberapa klub Premier League. Juventus pun dikabarkan menaruh minat, terutama karena Luciano Spalletti merupakan pengagum Fratesi. Namun, opsi pinjaman dengan hak beli yang dipertimbangkan Juventus tidak sejalan dengan keinginan Inter, yang hanya membuka pintu untuk transfer permanen. Menjelang laga melawan Lecce, pelatih Inter Milan Christian Chivu diperkirakan kembali menurunkan para pemain inti. Di lini depan, Lautaro Martinez masih menjadi andalan utama. Striker yang kini memimpin daftar top skor Serie A itu berambisi mengakhiri paceklik gol dalam 2 laga terakhir. Marcus Thuram juga diproyeksikan mengisi sektor penyerangan Nerazzurri, menemani Lautaro sejak menit awal. Sementara itu, Federico Di Marco yang tengah on fire usai mencetak gol dalam laga kontra Parma dan Napoli, kembali diharapkan memberi kontribusi penting dari sisi sayap. Di kubu Lecce, pelatih Eusebio Di Francesco menaruh harapan pada Stulik yang sukses mencetak gol pada pertandingan terakhir. Selain itu, Sotil dan Pierotti juga disiapkan sebagai opsi kejutan untuk membongkar pertahanan Inter. Valentin Carboni mulai menarik simpati di lingkungan Racing Avellaneda sejak awal kedatangannya. Gelandang muda yang dipinjam dari Inter Milan tersebut menunjukkan kesan positif, baik melalui sikap maupun performanya dalam sesi latihan bersama tim. Selama pemusatan latihan di Ciudad del Este, Carboni mencuri perhatian berkat kualitas teknisnya, termasuk sebuah gol spektakuler dari luar kotak penalti lewat tendangan keras kaki kiri. Aksi tersebut semakin menegaskan potensi besar yang dimilikinya. Tak hanya soal performa di lapangan, Carboni juga cepat menyatu dengan suasana tim. Racing Avellaneda bahkan telah memberinya julukan khusus, Bebote. Melalui akun resmi klub, Racing menyambut sang pemain dengan pesan hangat bertuliskan Benvenuto Bebote dalam video perkenalan pemain anyar mereka. Sambutan positif ini menjadi sinyal awal yang menjanjikan bagi Carboni dalam petualangan barunya bersama Racing Avellaneda. Wasit Fabio Maresca akan memimpin pertandingan Inter Milan melawan Lecce dalam laga tunda pekan ke-16 Serie A. Ini menjadi kali pertama Maresca memimpin pertandingan Inter pada musim ini. Sepanjang kariernya, Maresca telah memimpin laga Inter sebanyak 18 kali dengan catatan yang cukup meyakinkan bagi Nerazzurri, yakni 12 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Rekor tersebut menunjukkan kecenderungan positif saat Inter berada di bawah kepemimpinannya. Pertemuan terakhir Inter dengan wasit tersebut terjadi pada laga Inter kontra Juventus yang berakhir dengan kemenangan 1-0 bagi Nerazzurri pada 4 Februari 2024. Inter Milan kembali bergerak aktif di bursa transfer. Tak lama setelah mengetahui calon lawan di ajang Coppa Italia, Nerazzurri dikabarkan semakin serius memburu bek muda Branimir Mladic. Inter telah mengajukan tawaran sebesar 4 juta euro untuk pemain kelahiran 2007 tersebut. Namun, Hajduk Split menolak proposal awal itu dan mematok harga 6 juta euro. Manajemen Inter yang dipimpin Piero Ausilio kini tengah menyiapkan tawaran baru guna mendekati permintaan klub asal Kroasia tersebut. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, apabila proses negosiasi berjalan sesuai harapan pihak Inter, Mladic diproyeksikan tiba di Milano pada pekan depan untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak bersama Nerazzurri. Walter Sabatini memberikan pandangannya terkait laga Inter kontra Napoli yang berakhir imbang di San Siro melalui editorialnya di Cronache di Spogliatoio. Mantan direktur olahraga itu menyoroti besar pengaruh Scott McTominay, terutama pada gol penyeimbang 2-2 yang ia sebut sebagai keajaiban dalam pergerakan.
Sahabat ini menegaskan bahwa statistik seperti gol dan assist tetap menjadi faktor penentu dalam sepak bola modern. Dalam analisisnya, ia juga mengkritisi Nicolo Barella dengan menilai ekspektasi terhadap kontribusi gol sang gelandang kerap terlalu tinggi. Barella mungkin dilekati kualitas penyelesaian akhir dan produktivitas gol yang melampaui karakter aslinya, ujar Sabatini. Ia bahkan menilai Inter masih membutuhkan sosok gelandang komplit ala Lothar Matthäus dan harus meningkatkan kualitas sektor tengah secara keseluruhan. Meski berakhir imbang, Sabatini menyebut laga Inter Napoli sebagai tontonan sepak bola yang luar biasa. Ia juga menilai gol penyeimbang Napoli di menit akhir lebih disebabkan oleh kualitas individu lawan lewat aksi Leng dan Politano ketimbang kurangnya pengalaman Inter. Menurut Sabatini, Inter sebenarnya pantas meraih kemenangan, namun Napoli dinilai memiliki sumber daya dan kualitas yang sangat besar.